Kasus penganiayaan tidak pernah melakukan olah TKP, barang bukti tidak sesuai visum. Ada apa dengan Kejaksaan Negeri Samosir? Dua bersaudara yang sudah ditetapkan dan akan ditahan di Kejari Samosir merasa janggal dengan keputusan Kejari Samosir, di mana kasus yang menetapkan mereka bersalah dalam kasus penganiayaan tidak pernah dilakukan oleh TKP, dan barang bukti di persidangan tidak sesuai serta visum korban diduga tidak ada. Hal ini menjadi perhatian publik di mana Kejari Samosir menuai sorotan. Dua orang bersaudara warga Desa Partungkot Nagijang, Dusun 1 Baniara, Kecamatan Harian Boho Kabupaten Samosir, akan ditahan 5 bulan dengan kasus penganiayaan. Ya Bang, ini termasuk kasus penganiayaan dengan salah satu contoh kami dari Popar Losan. Selama ini sudah ada memang kumpulan, tapi kami dari Opung Olosan itu termasuk Oporikar siap bulan menurut kami tidak sah. Jadi pada waktu kejadian, waktu itu di lapangan TKP, kami dua kubu antara Oporikar sama 3 opung yang lain. Waktu itu ada perebutan lahan eukaliptus. Pada saat kejadian itu, kita Pak Lestari saat itu memanen eukaliptus. Disitulah waktu itu kejadian. Terjadilah di situ bentrok. Dengan arti tidak sengaja. Waktu itu kami mau ke makam opung kami, mau ziarah. Kami dengarlah suara orang itu termasuk merabah eukaliptus itu. Nggak jadi kami langsung, jadilah kami ziarah ke makam opung kami. Terus kami datangi orang itu, kumpulan orang itu. Termasuk kami, karena termasuk lahan itu wilayah pada opung kami, Oporikar. Disitulah pada demon lah antara dua kubu, antara Oporikar sama yang yang 3 lain Pinopar Operaja Olosan. Terjadilah, makanya masa ke masa terjadi ribut, termasuk saya yang di depan membawa masa dari Oporikar. Termasuk putusannya pengadilan waktu 2024 bulan 3 diputuskanlah sama kami 5 bulan. Diputuskan Yang Mulia Ibu Hakim. Kurang memuaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan orang itu enggak ada sama kami. Termasuk visum orang itu enggak ada Bang. Terus selama pengadilan batunya pun sudah dimusnahkan, dibilang Ibu Hakim Pak. Olah TKP enggak ada Bang. Itu makanya kami kurang apa Bang, kurang merasa tidak enak. Pasal yang disampaikan 351 Bang. 351 ayat 1. Oke. Kami divonis 5 bulan pada bulan 2024 bulan 3. Terima kasih, kami pun sudah merasa sakit hati, harga diri kami pun sudah enggak ada lagi,
kasus ini udah lama termasuk Bang, nggak ada penyelesaiannya. Harapan nih Bang, mungkin ada harapan mau disampaikan nih. Harapan kami Bang inilah kepada Bapak Kepala Kejari Pangururan, kasus kami ini termasuk kami memohon agar tidak lanjuti lagi atau kami tidak ulang lagi, minta tolonglah kepada Bapak Kejari Pangururan Samosir. Dua orang bersaudara ini adalah Parman Sinaga bersama Jenda MP Sinaga. Keduanya diketahui akan ditahan pihak Kejaksaan Negeri Samosir dengan kasus penganiayaan dan sudah divonis penjara 5 bulan oleh pihak Kejaksaan Negeri Samosir pada tahun 2023 lalu. Menurut keterangan Parman Sinaga dan Jenda, peristiwa terjadinya kasus penganiayaan ini terjadi di lahan yang merupakan warisan keluarga yang terletak di lahan eukaliptus milik PT Toba Pul Lestari TPL. Kepada wartawan, Jenda MP Sinaga menjelaskan, peristiwa ini terjadi ketika mereka bersama keluarga hendak ziarah dan melihat adanya keramaian di lahan keluarga mereka, sehingga terjadinya keributan antara keluarga. Di mana orang yang sedang ada di lahan tersebut menurut pengakuan Jenda masih keturunan keluarga mereka. Keributan tidak bisa dihindari ketika sekelompok orang yang masih termasuk keluarganya tidak senang dengan adanya kedatangan keluarga mereka, karena merasa kesal dan secara spontan salah satu dari mereka melemparkan batu ke arah sekelompok orang yang ada di sana dan mengenai salah satu dari mereka. Atas peristiwa pelemparan batu tersebut, sekelompok orang yang masih keturunan keluarga mereka melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Samosir hingga berujung di Pengadilan Kejaksaan Negeri Samosir dan menetap Parman dan Jenda sebagai tersangka pelemparan batu. Kepada wartawan, Parman Sinaga bersama saudaranya Jenda MP Sinaga meminta Kejaksaan Samosir untuk meninjau ulang kasus yang mereka hadapi, di mana dalam pengakuan Jenda MP Sinaga, selama persidangan berjalan di tahun 2023, belum pernah dilakukan olah tempat kejadian perkara, dan dalam persidangan tidak pernah menunjukkan hasil visum korban pelemparan batu. Nortiana Manalu melaporkan.